Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga ya selalu sehat lah setiap paginya ya, Iya Budi. dong, harus sehat dong. Harus. Kamu pagi hari ini udah sarapan? Udah sarapan? dong, sarapan itu harus jam 7 Oh iya. sampai dengan jam 9. Karena biar bagus kalau aku ngelihat diusus. energi kamu dari malam sampai pagi nggak habis-habis, Oh ya, Budi. kita harus on point selalu. Oh, harus gitu. energik ya. Iya, Benar. nah. Pagi hari ini senang sekali pemirsa bertemu kembali bersama saya Putri Zain. Dan saya Muhammad Budi SR dalam program yang selalu dinanti nih oleh seluruh pemirsa setiap Senin sampai dengan Jumat, di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Aduh. Budi, Kenapa? tadi malam kamu tidurnya nyenyak nggak? Oh, nyenyak dong. Aku jam 10 udah tidur. Kamu memang setiap hari jam 10 Iya, tidur? jam 10 tidur, kemudian jam 4 nanti bangun. Oh gitu. Berarti kamu nggak suka mimpi dong ya kalau misalnya tidurnya nyenyak? Hah? Suka mimpi nggak? Enggak, soalnya kemarin-kemarin mimpi jatuh gitu. Nah. Jatuh dari mana? Jatuh dari tempat tidur Oh gitu. Berarti tempat tidur kamu kecil dong. Bukan, aku lasa sih kalau tidur. Oh, kalau lasa kalau tidur. Apalagi tambah mimpi gitu kan. Oh iya. Noe. Kenapa rupanya kok nanya-nanya mimpi Tuh, tiba-tiba? dia nengok apa sih ke sana? Nggak tahu. Noe sini Noe. Wih, hari ini cerah ya dalamannya apa terakota gitu ya kan. Ini sama ya, hampir kayak beda. Beda. Ini pay later nggak sih? tapi sekarang Noah Kenapa? itu suka live loh. Live apa? Live di Jualan. Tok. Oh. Jadi, udah. Setiap jam 4 sore aku tiba-tiba kalau udah pegang handphone gitu kan jam 4 tiba-tiba masuk itu dari WA. Orang mau WA itu apa gitu kan. Ini enggak. Tapi dia ngapain live-nya? Jualan. Oh jualan. Udah buka lapak baru. Udah buka lapak baru. Jualan apa? Hah? Ada jualan. Nanti kita kasih tahu ya jualan Tapi apa nggak ya. seru dia jualan. Kenapa? Masa Kurang? kan dia jualan celana. Masa celananya nggak diperagain? Jadi- Oh ada. Kan kita mau tahu dong Ada. size-nya Ada berapa nanti. gitu. Ada nanti. Dipakai? Ada nanti lihat di videonya Yang ya. nampak cuma celananya doang gitu. Orangnya nggak kemarin- nampak. Orangnya nggak Makanya nampak. kemarin Karena aku orangnya share. tidak menarik, lebih menarik celananya daripada orangnya. Iya, nanti takutnya nengok betis ke bawah, orang langsung gitu ya. Ini Hulk ini. Aduh, hari ini aku ceria kali loh. Iya haruslah kan Ceria baru malam kali Jumat atau ceria ya. banget? Kan baru malam Jumat ya. Iya, enggak Ngapain maksudnya. malam Jumat? Pengajian. Oh iya. Memang kalau di Tembung, ibadah iya. itu. Benar. Di Tembung kan kalau misalnya setiap malam Jumat itu kan ada wiritan. Perwiritan, Iya. ikut wirid? Iya. Jadi apa? Lo nggak kebakar? Astagfirullahaladzim ya Allah. Budi, udah kenapa? lama lo nggak nampak Budi. Iya. Kangen kan kita? Kangen lo kita Allah, kan. kalian bilang di sini kangen, sementara kalau nggak ada aku kalian julitin aku. Iya, memang sebenarnya memang kayak gitu. Tapi udah Jahat gitu lah. kalian. Tapi kalian harus Apa? perlu tahu ya, harus Apa? tahu ya. Hari ini lihat tuh pangkasan pemain drummer kita. Oh, udah nggak gondrong lagi, udah diikat. Ada garisnya di sini, garis ini. Oh, gitu. Ngeri. Ini yang baru? Iya. Iya. Kalau orang Tembung tuh bilangnya jalan kecoa. Oh, ya. jalan kecoa. Iya. Biasanya jalan tikus gitu kan. Kenapa? Oh, Ibrahimovic. Oh iya. Tapi emang harus sama ya. Ini keyboard sama drummer emang harus sama ya rambutnya Iya, gitu. memang harus sama orang itu. Noe kapan sama juga gitu ada sanggulnya di belakang. Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok bersanggul ya? Nggak cocok bersanggul. Tapi tadi aku tanya Budi kan, dia kalau tidur tuh setiap malam jam 10. Kamu tadi malam tidurnya jam berapa yo? Tadi malam tidurnya kami cepat ya, jam 10:30. 10:30. Iya, jam 2 bangun. Tumben itu. Jam 2 bangun kerja lagi. Iya, jual sayur. Jual sayur. Tapi kalau Noe sendiri kalau malam tuh suka mimpi nggak? Sering juga mimpi kadang. Sering ya. Mau mimpi buruk, kayaknya lebih banyak mimpi buruk ya. Ya Iya. kamu kan tidurnya nggak baca doa, Noe. Baca doa. Doanya Baca apa doa. coba? Begitu- Doa mau tidur apa? Coba dulu. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Itu doa razaqtana. makan. Oh, iya, namanya lapar, belum sarapan. Belum Budi. sarapan. Namanya Tiap hari ya, Iya. lapar. Loh, itu Gitu, istri nggak masakin, gimana sih? Masak. Cuman status aja istrinya. Udah ini kok lari ke jadi keluarga ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini kita Tapi mau bahas apa? sebenarnya aku penasaran karena katanya ini teman Budi yang hari ini jadi narasumber. Oh iya. Cakep tahu. Iya. Iya bener. Aduh. Udah nggak jadi lah. Mereka gimana sih macam nggak tahu teman aku aja gitu loh ya kan. Kok baru sekarang nyadarnya teman aku mah cakep-cakep semuanya, kalian aja yang gitu. Sama Budi juga yang nggak ya kan? Iya. Nggak pantas untuk dilihat ya. Sebenarnya sih teman-temannya itu juga kasihan berteman Iya. sama dia karena nggak ada yang mau berteman. Iya, masalah gini loh, temannya Budi itu banyak yang berprestasi tapi Budinya nggak ada prestasi ya. Iya benar. Makanya kalian itu main ke kampus aku dulu. Ngapain? Biar Katanya
tahu. Sampai ngecas, tolong dong di zoom Putri. Ya Allah, gitu amat yang jomblo, gitu amat yang jomblo yang Tapi nggak ngecas. jomblo. Ini lucu. Ini lucu, weh. Tapi Serius. ngomongin kalau di kampus kan Budi berprestasi, di Bajambi juga ternyata iya. Wih, iya. udah Putri aku nggak ada uang. Sering ceramah tahu. Wih, inilah kadang-kadang. Udah nggak usah dibuka, nggak usah dibuka, nggak ada uang pecah. Dia sering jadi imam tahu soal Jumat. Oh iya. Enggak, kalau Imam mau nggak pernah. Iya. Tapi dia sering Luar ceramah biasa. tahu. Iya, luar Enggak, biasa. udah. Nah, pemirsa kali ini tema kita adalah tuntutlah ilmu Ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, Ini luar biasa nih, kalau udah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina nih berarti luar biasa nih pasti Iya. Tapi memang narasumbernya. pepatah ini real ya? Ini memang ke negeri Cina? iya, jadi teman aku ini kuliahnya sampai ke Cina. Sampai ke Cina? Sampai ke Cina. Luar biasa. Biasa kita kan kalau tema itu kan kadang-kadang agak berseberangan Iya, gitu ya kan. benar. Ini kali ini sesuai sama temanya sama orang. Luar biasa loh Putri, temannya Budi itu udah sampai ke negeri Cina, Budi Budinya- sampai Asia aja. Asia Mega Mas. Aksara lewat sedikit sebelah kanan. Iya. Nggak apa-apa, yang penting ada ininya, Ada Asia-Asianya ya. Iya. Oke. Penasaran nih, Bud? Penasaran ya. Siapa namanya langsung aja? Pertama, ini teman kuliah Pertama. aku, Kuliah. cakep, Cakep, ya kan. pasti. Nah, kulitnya mulus, Pasti. Mau bilangin aku. diidam-idamkan banyak mahasiswi dulu. Oh, iya. Iya. Terus? Kemudian yang ketiga, ini dulu dia pernah Ini udah ikut, kelima Budi. Oh, iya, ini kelima ya. Temannya. Dari tadi pernah ikut seleksi ini aktor pemain ganteng-ganteng harimau, tau Oh, nggak? iya? Wah, luar Terus biasa. yang paling keren dia tuh S2 sama S3-nya tuh di Cina, keren banget. Wis. Luar biasa. Penasaran? Penasaran. Serius penasaran Langsung nih. aja dong. Langsung aja kita undang, ini dia Muhammad Aditya Kurnia. Hai, selamat pagi. Halo, selamat Halo pagi. Adit, si Adit. Wih. Gitu dong, Sini, Dit, gitu sini, Dit. dong. Gitu dong, ulang. Tuh, coba aku disandingin. Emang cowok-cowok berkacamata tuh karismanya mengerikan. Kita pulang. 我们康熙，我真我接了。 我不知道. Agak error mungkin 哦， kalimatnya. 王诸位到。我 Bang, dibalas dong, dibalas. 我想问的，咱问他了些。为什么？我打算我打哪的很呢？好了。我老在那位。哦，可以。我希望那我们不一样。你 Uyang. itu lagu ya? Itu lagu kan. Udah, kita mah nggak ngerti bahasa kalian. Yang ngerti aja, tepuk tangan dong buat Adit. Terima kasih, Budi. Oke, silakan Adit. Saya di mana nih? Ngobrolnya Siap. sambil duduk Saya ya. sini ya. Iya. Boleh. Noe, silakan kembali ke kodratnya. Saya di mana Bu di sini? Iya, boleh. Siap. Iya, kamu deket aku aja. Oh, iya. Soalnya kalau kamu dekat Putri, nanti Putri gigit. Oke, Adit selamat datang di Kopi Pagi. Terima kasih, Bu. Iya, Terima selamat kasih, Mbak datang. Putri. Sebenarnya kita tuh udah pengen banget ngundang Adit ya kan. Kemarin kita sampai bentrok jadwal gitu ya kan. Oh, jadi memang jadwalnya nggak ketemu ya, Bu? Iya kemarin. Nah, Saking sibuknya ya, saking Adit sibuknya. ya. Pokoknya dia kalau udah pulang ke Indonesia itu banyak banget Panggilan ngikutin ya? acara, seminar dan sebagainya. Oh gitu. Kita harus Tapi memberikan memang ini ilmu. waktu itu jadi aktor gitu, salah satu pemain di Iya, ada apa? GGH, ganteng-ganteng harimau. Iya, bener kemarin ada audisinya ya Ada itu audisi. di Medan Oh, iya. gitu. Dan dia sempat juga ya ke Jakarta kemarin. Benar. Waktu itu untuk- saya masih kilaf mengikuti hal-hal seperti itu Oh, iya. sebelum hijrah ke akademisi. Oh gitu. Oke deh. Tapi sebelum ngobrol Iya. ya, kita punya suguhan kopi nih. Oh, Oke, iya. boleh, Ini boleh, kopinya boleh. top banget. Iya. Top. Pokoknya TOP. kalau di Cina nggak ada kayaknya. Iya, benar. Cuma di sini ya. Apalagi orangnya nggak ada yang kayak gini. Nggak ada. Oke, Bang Cakil. Wis. Langsung ya, boleh dipesan? Langsung boleh Boleh, Bang. dipesan. Biasa, Iya, luar nanti biasa. Oh, halo Mas. pokoknya dibuatin sama Bang Cakil yang terbaik. Nah, apa Adit mau pesan apa bilang? Tawarin dulu Bang yang paling Oke, best seller. oke. Oke, di sini kita ada kopi bang. Oke. Di sini ada americano, latte, cappuccino, long black, espresso. Oke. Abang mau yang mana? Kasih saya yang paling enak, Mas. Paling enak ya. Paling Best enak. sellernya Bestsellernya apa, apa? Bang? Bestsellernya apa? Campur colding. Itu enak ada. juga sih. Nggak ada. Oke, americano ya. Americano Oh, boleh. Siap. Awak biasa ya Bang ya? Bang biasa. Nggak pakai gula. Oke. Biasa juga ya, Bang. Oke, gula. Nggak pakai gula karena dua-dua udah manis. Iya. Makasih ya Bang Cakil. Iya.
Oke. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Adit ya pemirsa. Nah, saya informasi ini Adit ini adalah salah satu mahasiswa S3 PhD Nanjing Medical University of China ya. Dan baru selesai penelitian ya Baru Adit selesai ya. penelitian. Nah, berarti akan balik lagi nih ke Cina. Insya Allah balik lagi ke China untuk wisuda, Budi. Untuk wisuda. Oh, berarti nanti balik tinggal wisudanya. Satu tahap lagi final defense. Oke. Kalau di sini tuh ada. sidang tertutup Iya. istilahnya. Tapi semuanya udah kelar, penelitiannya juga udah kelar, tinggal memindahkan toga insya Allah. Insya Allah Ya ampun, maksud mimpi apa sih dulu ya kan sampai bisa memang benar-benar dapat kesempatan untuk berkuliah di negeri Cina. Memang pepatah untuk Adit ini nggak salah ya, Nggak Budi? salah, benar. Jadi dia Tuntutlah memang ilmu sampai ke negeri melaksanakan Cina. itu Iya, gitu ya. Karena- benar. Tapi Dit ini kan datang ke Indonesia ini lagi ngapain gitu? Ada acara apa? Kebetulan kalau di China itu agak berbeda ya susunan schedule-nya. Oke. Jadi mereka ada spare untuk liburan, ada spare untuk penelitian. Nah, karena saya juga penelitiannya di Indonesia, jadi saya tuh langsung memutuskan untuk pergi ke Indonesia karena gitu. semua diaspora itu pasti kangen dengan keluarganya, kangen dengan suasananya. Apalagi Medan itu kan kota paling banyak kuliner ya. Jadi saya rindu akan kuliner. 2 bulan saya terbang untuk berlibur di Indonesia. Waduh. Oke, Jadi berarti sekalian penelitian di sini. Sekalian penelitian. Penelitiannya itu ngangkat tentang apa? Penelitiannya itu salah satu penelitian yang paling eksklusif ya di Indonesia. Salah satunya adalah digital health. Jadi kalau digital health itu kan kita bicara tentang banyak-banyak hal yang dipakai Budi mungkin di handphonenya itu digital health. Ataupun kalau konsultasi di salah satu aplikasi-aplikasi Iya, itu digital benar-benar. health. Nah, jadi tetap fokus ke situ dan bagaimana penggunaannya. Lalu nanti kita fokuskan juga untuk kebijakan dan juga regulasi. Pokoknya digital health, Oke. tentang digital health. Karena kita kan berada di era digital ya. Benar, kan? benar, benar, Nah, benar, jadi benar, pokoknya benar. mengupas tuntas yang berhubungan dengan digital dan juga kesehatan. Betul, Nah, betul, Di sana ngambil apa Adit? Di sana itu untuk S3-nya? program S3-nya ya. Untuk program S3-nya saya ambil untuk Health Policy and Management. Kalau istilahnya di sini itu ada kepala rumah sakit dan juga administrasi kebijakan. Oke. Dan hampir sama seperti kedokteran juga, Oke. tapi ini lebih ke preventif dan nanti outputnya bisa jadi kepala rumah sakit dan juga bisa jadi kepala institusi kesehatan. Oke, dan satu lagi kepala rumah tangga dong ya. Insya Kalau Allah itu harus Budi. ya kan Budi. Tapi kan PhD-nya nih di Cina. S1-nya di mana? Magisternya di mana? Oke, untuk S1-nya tuh saya di Universitas Sumatera Utara. Kami satu lepi. sama ya, sama. Oh iya, udah sekelas dong. Kami Sekelas. SKM. Wih, Kita ini udah FKM mahasiswa kuat ya. FKM. SKM Sarjana Kesayangan Mertua. Jadi satu stambuk sama Budi. Satu stambuk, satu kelas, satu kegiatan, bahkan pernah juga satu kelompok ya Budi dulu. Iya, satu kelompok. Budi gimana sih? Aduh, jangan spill aku, Budi spill ya? dia aja gitu. Iya, nah. dikit aja Budi gimana? Dikit aja, Budi itu dulu idola kaum Hawa juga. Aduh. Bener, bener. Noel nggak dengar. Bener, Dit, bener. kamu jangan bohong, Dit. Itu bohong atau enggak sih? Bener, jujur. Oh bener. Jujur. Jadi Budi ini idola kaum Hawa. Idola kaum Hawa. Oke, Budi jadi narasumbernya sini Budi. Oke, jangan. Oke, berarti Tapi kami beda peminatan. Iya, ya. oh, Adit beda dulu, peminatan. administrasi dan kebijakan kesehatan. Betul, betul, Kalau saya betul. itu epidemiologi. Betul. Oh gitu, berarti S1-nya di USU. Magisternya di mana diusung. lanjutnya waktu itu? Magisternya di Southern Medical University Guangzhou. Jadi di Guangzhou saya dapat beasiswa dari USU, langsung lanjut untuk penuh beasiswanya dan kita nggak ada bayar sama sekali dan dilanjutkan di Nanjing Medical University. Jadi habis dari USU dapat rekomendasi untuk langsung lanjut di Southern Medical University Guangzhou, China. Oke, nah ini pemirsa yang di rumah ini penasaran, Dit. Nah, itu beasiswanya yang direkomend dari USU itu awal mulanya seperti apa sih, Dit? Yang Oke. waktu beasiswa S2-nya? Iya, kok bisa dapat? Apakah dulunya berawal dari prestasi mungkin? Iya, karena kan ibaratnya mahasiswa yang Iya, di bener. jurusan dan peminatan Adit kan banyak gitu ya kan. Nah, itu gimana akhirnya Adit yang berangkat gitu nah? Oke, jadi untuk itu pada saat pembukaan, China itu memiliki beasiswa tahunan yang bisa diikuti semua negara yang ada di dunia, khususnya Oke. di Asia tentunya ya. Dan pada saat itu kita memerlukan 2 rekomendasi profesor yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tentu pada saat itu Ibu Dekan dan juga Bapak Rektor. Dan itu langsung merekomendasikan saya untuk ikut seleksi dan semua administrasinya dibuat, semua jurnalnya juga dimasukkan, semua tesnya dilalui sampai alhamdulillah bisa sekarang S3 dan insya Allah akan menjadi PhD di Nanjing Medical University. Wah, keren ya. Jadi emang rekomendasi dari fakultas dan juga Iya, rektorat fakultas gitu ya. dan juga rektorat. Nah, itu yang
kemarin itu yang berangkat ada berapa orang? Atau satu aja, atau dua, atau ada banyak? Ada banyak. Untuk S2 ya? Ya, untuk Iya. Untuk S2 itu pada saat di universitas saya itu ada dua, saya dan juga satu lagi batchmate saya dari Medan juga. Siapa namanya? Kelsa Wilantari, Oh, teman Budi Kelsa, juga. Iya. Teman Budi juga. Biar ke-spill loh. Mau salam-salam dulu sama Kelsa ya. Kelsa, akhirnya saya melanjutkan studi Kelsa dan kembali lagi ke negeri Cina. Kelsa, ini ada Budi Kelsa. Iya. Aduh, pokoknya kemarin ini mereka jadi trending topik lah. Waktu itu ya. Karena kayak, ya ini suatu pencapaian yang luar Bener. biasa kan, ngelanjut ke Cina. Cina. Jadi waktu itu magisternya di tahun berapa? Apa? Apa? Johnson. Ini jujur, saya kaget Budi. Oh iya. Soalnya nggak ada Di di briefing sini- gimmick gitu. Iya, memang di sini tuh Beneran. kadang-kadang ada spot jantungnya Aditnya. Beneran Nih, kaget saya. Kita minum dulu lah ya. Boleh, Minum Kami dulu. itu kan menyamakan. Iya, tapi Johnson itu narasumber. apa artinya? Iya, Pagi itu pagi. Johnson itu Emang pagi. beneran? Emang bener? Udah Itu bilang artinya aja Adit. iya. Kalaupun salah penyebutan iya aja bilang. Chaoshang. Sausan. Sausan. Iya, Enggak, bener-bener. kalau- Sausan. Bener. Sausan. Ulang sekali lagi. Jangan. Sausan. Kalau Noya mah sungsang ya. Oke. Baik, Bang Cakil makasih. Makasih, Bang. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Nah, pemirsa kita mau nikmati Ya. kopinya Bang Cakil dulu ya. Adit silakan. Terima kasih, Silakan. Budi. Bagi Saya pemirsa, coba ya, saya Iya, coba. Diaduk juga silakan. minumannya, Bismillahirrahmanirrahim. makanannya biar lebih enjoy lagi nih ngedengerin kita di sini ya. Oke, wah ini aduh, udah kangen juga saya sama kopinya Bang Cakil, berapa episode nggak masuk. Mat, kayak berapa hari aja nggak masuk, Budi. Gimana, enak gak? Enak ya? Nah ini yang saya rindukan Budi. Oh, iya? Karena di China itu kan kita nggak ada kopi, karena di sana itu mereka penikmat teh. Bahkan Oh, tehnya di itu sana. harganya bisa puluhan juta. Oh, Jadi iya? karena di Medan itu kan kaya akan makanan, minuman, salah satunya kopi. Makanya saya pasti setiap liburan pulang ke kota Medan. Bang Cakil diajak aja ke Cina lumayan puluhan juta harganya Bang. Budi, boleh nanya nggak Budi? Apa itu? Itu teh harganya puluhan juta sama tanahnya tuh gimana? Sama akar-akarnya juga. Sama semuanya ya. Baiklah, tadi terputus nih. Adit magisternya di tahun berapa? Tahun 2017 untuk itu. Jadi batch-nya itu saya 2017 sampai 2019. Kebetulan kan ada durasi beasiswa. Jadi kita dari angkatan 2017 sampai 2019 dan 2 punya tahun opsi, benar. Punya opsi untuk melanjutkan atau bekerja pada saat itu. Oh gitu. Jadi waktu setelah dapat sarjana nih, ya dapat SKM-nya langsung lanjut. Iya, Langsung lanjut. 2017 juga kan? Iya, Oh, sama. gitu. Wisudanya gitu. Benar. Luar biasa sekali. Sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu untuk lanjut ke jenjang magister gitu? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang juga berkaitan ya dengan semua generasi sekarang. Apakah mau kerja dulu, Iya. kasih space gap-nya dulu, ataupun yang lain-lain. Tapi kalau saya pribadi karena ada kesempatan dan juga usia ya Budi ya, yang masih matang untuk belajar, makanya saya memutuskan untuk langsung lanjut menempuh pendidikan S2. Lanjut lagi S3. Nanti insya Allah selesai S3, lanjut lagi associate professor. Oh iya, mau Doakan. lanjut lagi nih ceritanya Lanjut lagi. profesor. Lanjut lagi Budi. Aduh, dia nggak capek belajar mulu. Iya. Apalagi Gak ada di jedanya negeri kan, Bu? orang gitu ya kan. Aduh. Sebenarnya lelah sih Budi, cuman apa daya karena memang pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu benar-benar punya filosofi. Saya mau menamatkan pendidikan di sana, lalu menuangkan ilmu yang saya dapatkan dari China ke Indonesia. Oh Budi. gitu. Tetap mengabdi untuk bangsa ya. Benar, Balik benar, lagi benar, kemari Nah, gitu. kita mau tanya juga, ini penasaran kan gimana sih suasana belajar di Cina, Cina, gitu iya, ya perbedaannya kan? apa ya kan, Bu? Dengan Indonesia ya Pak? Iya. Oke. Jadi kalau di China itu mereka lebih ke punya schedule tersendiri. Ada untuk belajarnya, ada untuk main-mainnya, gamesnya, olahraganya. Jadi nggak pernah pada saat kuliah itu mereka main games, nggak akan pernah. Mereka Oh, tuh iya? belajar. Lalu ada jam main gamesnya jam 2 sampai jam 3 itu mereka main games, istirahat. Lalu lanjut olahraga jam 5 sampai jam 7. Setelah itu mereka istirahat lagi dan juga ngeteh sama keluarga. Oh, Jadi ada culture pendidikannya, Benar, nggak benar, terlalu benar.
kaku dan nggak mencampur adukan semuanya. Oh gitu. Nah, waktu di ruang kuliah gitu ada nggak sih yang pas belajar gitu kan terus ditutupin buku gitu sambil makan gitu, ada nggak sih? Itu siapa? Kayaknya pengalaman ya. Ditutupin buku gini terus makan ngunyah gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Macam seperti kita dulu gitu ya. Tidak ada. Kebetulan waktu S2 tidak ada. Tapi kalau misalnya kita punya kendala atau lapar, kita boleh keluar bawa makanannya, minum dulu. Karena mereka di sana nggak akan ngekat. gitu? Jadi mereka tuh iya. kalian mau punya kegiatan apa silahkan keluar. Nanti untuk keperluan perkuliahannya masuk lagi. Intinya mereka nggak terlalu ketat Budi untuk perkuliahannya. Jadi intinya itu kalau misalnya kalian mau lanjut kuliah boleh, mau keluar boleh, ya kita yang memanage diri kita sendiri di sana. Karena memang setiap negara juga beda culture-nya Beda ya, culture, apalagi masalah beda pendidikan. culture, Tapi gimana nih, Dit? Kamu kan di Indonesia sendiri kan kita menggunakan bahasa Indonesia. Bener. Sampai ke sana tuh menggunakan bahasa Inggris kah atau bahasa Cina? Oke, jadi ini pertanyaannya relevan dengan beasiswa tadi. Untuk beasiswanya itu kan ada dua jenis. Yang pertama beasiswa internasional, yang kedua beasiswa Mandarin pakai Chinese. Oh, gitu. Nah, kalau saya memilih beasiswa internasional, jadi pakai bahasa Inggris. Tapi tetap harus bahasa Mandarin di luar kelas. Makanya tetap kita ketemu sama orang lain seperti kalau S3 kan banyak nih. Kemarin ada dari Pakistan, dari India, ada juga dari Korea, ada juga dari Italia, tapi sudah tamat itu mereka pakai bahasa Inggris semuanya. Dan kita juga memiliki kualitas yang lebih tinggi karena bisa bersaing dengan orang-orang yang seperti itu. Waduh, nah seru banget kan. Nah, gimana buat pemirsa di rumah, teman-teman yang di rumah pengen nggak ngelanjut ke luar negeri, apalagi ke Cina ini ya? Pengen dong. Dan masih banyak lagi Iya, informasi yang akan benar. kita gali dari seorang Adit ya. Nah, bagi pemirsa yang penasaran atau pengen nanya-nanya nih ya, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386 atau pemirsa yang lagi menyaksikan lewat live streaming, pemirsa bisa membuat pertanyaan di live chatnya. Nanti akan kita bacakan ya. Dan sebelum kita lanjut, kita saksikan ini nih penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Adit ya. Iya, benar. Nah, kita masih akan mengupas informasi pengalaman selama berada di Cina ya. Benar, Oke, karena memang hari ini sangat menginspirasi banget Budi, ya kan? jadi mungkin kita itu hanya mendengar kayak pepatah itu doang ya kan. Iya. Tapi kenyataannya nggak kesana. Iya gitu. benar, tapi sekarang direalisasikan oleh Adit Iya, gitu. benar. Nah, tadi berarti kalau misalnya bahasa, karena tadi Adit ngambil jalur internasional. Ya, tapi kan tetap belajar bahasa Mandarin ya. Karena kalau di China itu setiap beasiswa kita ada kelas Mandarinnya, paling nggak 1 semester sampai 1 tahun. Makanya keluar dari China, insya Allah kita bahasa Mandarinnya bisa lancar. Oh gitu. Nah, tapi ada juga ya beberapa universitas itu yang dia harus kayak belajar dulu 3 bulan untuk bahasa. Iya, benar. Cocok, benar. Ininya bahasa negaranya gitu Benar, ya kan. Nah, benar, kalau ini dia sejalan gitu. Sejalan, Sejalan. linear. Sejalan. Berarti Berarti kayak di Indonesia juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Iya benar. Berarti sekarang fasih dong bahasa Chinanya. Sedikit-sedikit. bahasa Mandarin. Sapa dong pemirsa Iya, Kopi mau dong Pagi. disapa. Iya. 喂，你好，早上好，我叫阿迪，我是印度尼西亚人，他们是我的朋友。好了好了， Aku nggak tahu. Diterjemahin dong, diterjemahin. Iya. artinya tuh simpel aja. Halo, selamat pagi, nama saya Aditya Kurnia, bukan orang Chinese, orang Indonesia. Mereka berdua adalah teman-teman saya yang sangat luar biasa hari Oh, ini. iya. Jangan lupa saksikan Kopi Pagi Senin sampai Jumat gitu. Panjang ya Budi. Panjang banget Budi. Coba gitu nah. Bocah agak susah juga Budi yang Oh, ini, iya? Budi, ya. Pokoknya kopi paginya ya kopi, Ya Kopi Pagi Kopi Indonesia Pagi, aja iya. gitu. Indonesia aja. Nah. Pokoknya jangan lupa deh saksikan Kopi Pagi Senin sampai Jumat di Indonesia. Karena saya takut salah juga Budi. Oh, iya, Karena Mencintai produk Indonesia ya benar. ternyata. Cintailah produk-produk Karena di Medan itu Indonesia. Chinese-nya berbeda, mereka Hokkien. Oh iya, Oh, kalau saya iya, iya, Mandarin, benar, ya kita benar, Mandarin. Ya, oke. Nah, akhirnya S2 selesai. S2 gitu ya selesai, kan? benar. Tepat waktu 2 tahun. Tepat waktu dua. Nah, Di tahun lebih cepat berapa? Budi. Lebih cepat ya. 2017. Sampai 2019 pertengahan. Oh iya. Oke. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. PhD-nya. Tapi agak sedikit kasih gap karena setelah S2 itu memerlukan salah satu pembelajaran ataupun profesi ataupun pekerjaan sebelum Oh, kita iya. bisa apply. Oke. Jadi Gitu. persyaratan S2 dan S3 itu berbeda. Oke. Kalau misalnya S3 itu dia lebih sedikit
profesional. Nah, kamu tuh mau melanjutkan setelah kamu menjadi profesi apa? Dokter kah, dosen kah, peneliti kah, ataupun akademisi, analis kah, gitu ya kan? semuanya. Jadi harus ada melampirkan surat pekerjaannya. Oke, nah gitu. kemarin jadi setelah S2, Adit akhirnya menjadi seorang dosen. Ya. Berarti sama dong kayak Putri, Luar ya biasa. kan? Tadi sama-sama dosen muda gitu ya kan? Emang dosen muda sekarang cakep-cakep gitu Tapi ya? memang kayaknya nih idaman-idaman mahasiswi ya. Dit cerita dong Dit, dosen muda baru pulang tuh dari Cina gitu kan dengan pawakan yang seperti Iya. ini. Nah, Oke. itu gimana respon mahasiswanya? Oke. Iya, pertama kali masuk kelas nih. Jadi ini cerita jujur ya, dan Iya. ini real ya, ini kasusnya real, dan ini bahkan sampai sekarang tetap saya ingat. Pada saat hari pertama saya bekerja, saya kan suka naik motor gede, Budi. Naik motor Gede banget motornya ya. Jadi di parkiran itu kan kita naik, duduk sampai, terus saya parkir dong di tempat dosen. Iya. Akhirnya salah satu security bilang, Dek, jangan parkir di sini. Ya, kenapa Pak? Ini parkiran dosen. Oh iya Pak, siap. Oke. Akhirnya saya pindahkanlah motor saya. Lanjut naik ke atas. Sebentar saya potong. Nih kalau sempat saya yang di situ. Iya, kalau misalnya Budi bilang Tutup apa? usia Anda, saya juga dosen gitu. tapi responnya sesuai harapan. Iya. Sesuai harapan. Tapi Adit enggak ya, kadang baik gitu. Oh, kalau saya langsung gitu. Siapa Anda gitu ya? Siapa Anda? Karena nggak tahu sampai saya SK saya gitu. Langsung ke SK deh. Nah, terus lanjut. Oke, terus. Oke, Iya. kita lanjutkan. Pada saat itu udah saya parkirkan ke tempat yang lain, nggak seperti Budi ya, yang tadi yang sangat tegas sekali. Akhirnya saya naik ke atas. Kebetulan kan itu anak-anak hari pertama pada semangat dong, excited. Dosennya dosen baru nih dari luar negeri. Mereka bising. Terus saya punya inisiatif. Saya coba jadi bunglon dulu deh, kamuflase. Coba jadi mahasiswa jalan, tek. Saya duduk paling depan. Terus iya, mereka tetap bising. Akhirnya saya bilang ke mahasiswa, Dek, udah coba hubungi dosennya? Oh, nanti aja lah. Atau kau aja lah yang ngubungin gitu kan. Kalau saya duduk sini kan. Seru ya ini. Oke siap, nggak apa-apa. Akhirnya, yaudah kita tunggu 5 menit. Akhirnya dia ngubungi. Turun dong dia ke tata usaha, ngambil nomor dosen. Ini kau hubungin aja dosennya. Oh siap. Yaudah saya bilang, saya nggak bisa ngubungin. Coba kamu yang ngubungin. Kebetulan kan komting kan. Iya. Akhirnya dia ngubungin. HP saya hidup. Titit. Halo, oke saya sudah di ruangan. Selama 1 semester, mahasiswa itu yang powerful gede, akhirnya dia seperti orang taubat hijrah melihat saya. Seperti, ya ampun Pak, selamat pagi Pak. 1 semester Nggak itu. tahu gue dosennya gitu. Karena shock terapi. Memang bingung mana dosennya, mana mahasiswanya, ya kan? Masih sama-sama muda. Dan ibaratnya kalau dari segi wajah nggak jauh beda gitu Iya, ya kan? benar. Atau masih sepadan Masih lah bisa gitu lah. ya. Untuk duduk sama mahasiswa masih bisa lah Oke. gitu. Nah, pemirsa kita udah punya cuplikan Iya. video bagaimana sih kegiatan dan juga pengalaman-pengalaman dari seorang Adit. Kita lihat ini dia cuplikan videonya. Oh, atlet juga Adit. Atlet juga dulu. Tuh, Dulu, idaman dulu, kan Budi. Putri. Banget. Oh ini ya Ini waktu aktor itu FTV. Iya. Ini Oh, ini ada juga ya. Apa namanya? Jakadara. Oh, Brand Jakadara. ambassador untuk Ambassador, Kota bener. Medan ya. Oke, duta juga. Duta Humas Polri juga ya. Aduh, terus apa lagi? Oh Oke, ini pas- kuliah di Iya, UNISU UNISU. tahun 2013. Kami angkatan 2013. Benar. Oke. Nah, ini ya pada saat S1-nya. S2. Oh, ini S2. Oh iya, iya, Ini S2. S3-nya. Ini S3-nya. Oke. Main salju Budi. Nah, ini Ini kemarin kita menang conference juara 2 seluruh universitas yang ada di Cina. Oke, ini masuk media online ya. Bener, kalau misalnya mau baca Oke. lebih lanjut bisa lihat di berita yang tadi. Oke, tepuk tangan dong buat Adit, Rena. Itu dia tadi beberapa penggalan foto-foto Adit ya. Nah, sebenarnya banyak banget pengalaman yang bisa kita tampilkan, tapi nanti makan waktu ya banyak banget. Nah, pemirsa bisa nanti inilah cross check di atau stalking di media sosialnya ya. Kayaknya abis ini banyak nih dapat followers Udah ya. banyak, udah banyak. Oh, iya, mohon maaf, udah banyak. Nah, mau tahu satu fakta nggak Budi? Apa? Kenapa? Informasi. Jadi kebetulan saya dosen muda kan, tapi nggak punya media salah satu tok-tok tadi pagi-pagi. Akhirnya banyak yang viralin pada saat mengajar. Viral, saya nggak tahu. Tiba-tiba udah banyak aja followers di media yang satu lagi. Oh gitu. Nah, jadi diviralin sama mahasiswa. Mahasiswanya. Jadi bisa buat caption nih, viral sendiri, silang. Diviralin Viral mahasiswa. mahasiswa. Centang, gitu. Ya ampun. Kamu menginspirasi banget nih Adit, apalagi buat kaum milenial saat ini yang ngerasa kalau pendidikan itu ya udah sampai tamat S1 aja mungkin, tapi ternyata anak milenial ini tuh bisa ternyata, apalagi dengan rentang waktu yang
cukup singkat gitu. Berarti 2000 berapa tuh tamat tadi? 2019 tamat. 2019 tamat. Ini ya. Langsung masuk. Gap year dulu tapi. Gap year dulu, bener, bahasa Gen Z sekali. Iya bener, itu kan. Nah. Oke. Kasih gap year bekerja, baru lanjut S3-nya di tahun 2022. 2022. 2022 Tapi kemarin. kalau di Cina sendiri untuk PhD-nya itu berapa tahun? Kalau di sini kan 4 tahun. Kalau di sana Kalau di sana 3 tahun ada, Budi. Oh ya, Oh, 3 Adit tahun. ngambil yang berapa tahun? Adit udah bilang 3 tahun. Oke. Cuma masalahnya Adit kan sekitar 27-28 nih sekarang. Masih nggak kelihatan ya, masih muda ya. Oh, bukan 29 dia. Bukan 29, 27 Budi. Bulan 12 nanti kayaknya 29 Adit. kok di-spill sih Budi? Tapi masih kelihatan kok kalau misalnya ada yang bilang Kita 25. mah anak-anak 21 gitu ya kan. Kalau Budi enggak sih, Budi 30. Nah, Jangan gitu, faktanya satu Putri. lagi PhD di sana itu mereka 40 tahun. Oh gitu. Oh, iya. 50 tahun. Benar, udah pada senior-senior Oke, Budi. berarti Adit paling muda? Adit paling muda. Makanya mereka bilang saya kayak belajar sama anak saya. Terus saya bilang ya saya kayak belajar sama bapak saya. Iya juga ya kan. Tapi ini kursinya masih kosong. Iya, kita harus isi. Nah, Ada siapa? Ada seorang wanita cantik ya, Oh, iya. dokter, ya praktisi kesehatan. Ya, ini juga salah satu mahasiswanya Pak dosen Oh gitu. Jadi, Kenapa? Adit ini itu kan dosen di salah satu universitas swasta di Kota Medan. Benar, Ya, benar. Masuk di Fakultas Kedokteran ya. Nah, kita juga akan undang ini salah satu mahasiswa beliau yang juga memiliki prestasi Ma, ya. ini mahasiswa Dan tidak Indosanya hanya memiliki mahasiswanya prestasi, ya. kita juga nanti ulik memiliki apa saja sih pemirsa. Langsung aja kita undang ini dia, Dokter Nursa Fitri. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, ini panggilannya Dokter Nursa atau Dokter Fitri? Fitri ya. Oke, silakan, Oke, silakan. Fitri. Iya, aduh. Aduh, berasa hari Rabu ya, Iya, bahas iya. kesehatan. Kita santai aja Oke. tapi hari Oke, ini ya. Dokter santai. Fitri apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Budi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana sehat. Alhamdulillah sehat. Ada dosen, ada mahasiswanya, kepala sekolah ya. Tapi kan mantan mahasiswa gitu kan udah selesai kedokterannya dan juga udah selesai juga S2-nya ya MKM ya. Iya, alhamdulillah Aduh, sudah nah selesai. biasa kita kan ini lagi ngopi Iya. ya kan. Dokter minum kopi? Boleh, minum Boleh kopi, ya. Ya, Bang Cakir. Halo. Halo. Kak dokter ya. Kok langsung grogi gitu Bang Cakil? Kenapa Bang Cakir? Masa sama anak grogi apa? Sama anaknya udah seusia segitu. Berarti Bang Cakir udah lumayan ya usianya ya. Itu SMA Budi. SMA. Apanya? Sebaya Mama Awak. Iya. SMA sebaya Mama Awak. Kak Fitri, Iya. mau ngopi apa nih? Kita ada americano, latte, cappuccino, long black, espresso. Oke, kalau gitu saya pilihnya americano aja. Oh, americano juga. Oke, itu ya. Iya, terima Iya, kasih. makasih ya Bang Cakil. Iya. Dokter Fitri selamat datang di Kopi Pagi. Iya, Ya, akhirnya kita di sini bisa bersatu ya, bisa ngumpul bareng. Kenal juga Budi? Hah? Kenal juga? Kenal. Kan kemarin itu agak populer gitu ya, Kak. Ini yang populer, dua-dua populer berarti Dua-dua ya? populer gitu. Oke, ada apa sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya? Oke, nah Dokter Fitri ini kemarin ngambil kedokterannya di mana? Kemarin saya ada ngambil kedokterannya di salah satu swasta Universitas Medan. Di situ mungkin boleh disebut. Boleh disebutin, Iya, nggak di apa-apa. Universitas Prima Indonesia. Nah, itu kan lagi hype juga ya sekarang, terkenal universitasnya. Jadi Oke. saya waktu dulu di situ ngambil. Oke, nah Oke. kemudian ini kan udah selesai juga ya ngambil MKN-nya ya? Iya, udah Oke, selesai. itu kemarin MKN. di mana ngambil MKN-nya? Kebetulan saya juga ngambilnya di Universitas Prima juga. Oke, Iya. nah jadi dua-dua di Unpri Iya, ya. iya. Nah, biasanya kan kalau misalkan dokter itu nyambungnya ke spesialis gitu ya. Kenapa pengen ngambil yang kesehatan masyarakat, magister kesehatan masyarakat? Kebetulan waktu itu kan sedang pandemi ya Mas ya, dan saya juga waktu itu sedang koas, jadi saya mengisi waktu tersebut, memanfaatkan waktu tersebut untuk mengambil S2 sekalian. Oh, Seperti bisa itu. gitu ya? Iya bisa, kalau di Universitas Prima Indonesia ada diberikan khusus untuk mahasiswanya itu bisa mengambil untuk double degree-nya. Oke. Double degree ternyata. Double degree. Keren ya. Bayangin Cepet gitu ya. Budi
masih muda udah dapat dokter gelarnya, ya kan? Dan MKM juga. Magister juga. Jadi sekarang kegiatannya apa selain mengobatin gitu? Kan praktisi kesehatan juga. Nah, mungkin kegiatan-kegiatan dari Dokter Fitri apa saja saat ini? Memang untuk saat ini saya kan sedang internship ya. Internship itu kegiatan di mana setelah jadi mendapatkan profesi dokter, itu kita harus mengikuti internship yang memang dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi kegiatan saat ini memang saya internship di salah satu puskesmas Kabupaten Asahan. Oh gitu. Nah. Oh di Asahan. Iya benar Mbak, tahu internshipnya di Asahan. Asahan tahu tapi belum pernah kesana lagi. Besok jalan-jalan kita ke sana ya. Iya boleh. Nah, jadi memang kali ini kita kedatangan anak-anak muda ya, milenial ya dan Gen Z ya, yang justru pendidikannya itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya. Kalau misalkan dari segi Adit yang sudah menyelesaikan S1, S2 dan sekarang S3-nya akan segera selesai. Amin, ya tinggal one step lagi. Amin. Gitu ya, karena kalau dari Dokter Fitri ini saat ini lagi internship ya, nah tapi udah menyelesaikan MKM-nya ya. Iya benar. Oke, nah jadi pokoknya pencapaian pendidikannya itu benar-benar nomor 1 gitu ya kan. Benar, biasa sekali. Tapi untuk Dokter Fitri sendiri ini kan perempuan gitu ya, gimana tanggapan dari orang tua waktu itu masih menjalankan profesi dokternya, double degree lagi, itu gimana support dari orang tua? Iya benar ya Mbak, memang kemarin itu sempat kontra ya, karena kan bagaimana nanti koasnya, apakah akan terganggu dengan mengambil S2 gitu kan. Tapi kan dari kita juga meyakinkan kepada orang tua bahwa ya kita bisa dan bisa menjalani koas berbarengan dengan S2, dan ini kesempatan yang memang diberikan oleh pihak kampus, kenapa kita tidak mengambilnya gitu. Dan ini kan mempersingkat waktu, maksudnya dalam artian kita kan wanita, umur juga ya Mbak ya mungkin. Jadi saya sengaja ngambil biar setelahnya nanti saya tidak keteter, maksudnya tidak buru-buru lah ya. Tidak buru-buru, tidak bingung mau lanjut S3 lagi, mana tahu. Nah, jadi S2-nya memang harus diselesaikan karena memang kalau misalnya sudah mau melanjutkan spesialis, nah spesialis itu belum dikatakan S2 gitu Mbak. Jadi biasanya kalau mau mengambil spesialis itu berbarengan lagi dengan program studi yang memang disediakan dari universitasnya itu untuk S2. Nah jadi kalau saya ini mungkin dipersingkat. Jadi nanti kalau mau ngambil S3 bisa langsung. Gitu. Nah, jadi emang bakalan rencana lanjut S3 lagi nih? Insya ada Allah, rencana. Habis itu profesor lagi. Terus kan kapan selesai? dijalani pelan-pelan ya Mas ya. Tuh, Adit kaget lagi loh, Noe. Tapi jantung masih aman kan? Masih aman, masih aman. Hati juga masih aman ada kan? Bu dokter, Bu. Oh iya, ada Bu dokter. Nanti kalau apa periksa gitu ya. Tapi tadi itu apa sih Hashim? itu bahasa Korea. Soroto to moto. Hachim. Bersin itu. Itu bersin. Itu bersin loh. Bersin nggak? Hachim. Hachim itu bahasa Koreanya pagi. Oh gitu. Dari Cina ke Korea itu agak dekat. Kita emang nggak ngerti ya Putri. Iya, kita nggak ngerti ini manusia dari Kita juga mana lebih sih? nggak ngerti kalau bahasa ini kita loh. Bahasa apa? Bang apa? Acil ya namanya. Siapa Bang namanya? Cakil. Cakil. Ya ampun lupa. Noe berapa tahun Noe? Orang Ghana. Orang Ghana. Kalau Ghana bahasanya gimana? Kenapa? Ada kesokot. Apaan sih? Udah, Bang Cakil makasih ya Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan Dokter Fitri. Iya. Adit, ayo diminum Kita lagi. minum lagi ya. Boleh kok, Dit. Tenang. Kalau mau bungkus juga boleh. Enggak bayar ini, tenang. Gratis. Oke, saya minum lagi ya. Iya. Nah, silakan dokter. Udah sedikit banget. Minum lagi oke. Ini enak banget loh ini. Budi kok dipaksa sih orang minum, kalau tadi dokter udah minum. Waduh. Nah pemirsa jangan lupa ya diambil juga minumannya. Atau pemirsa yang ada pertanyaan silahkan nanti diisi live chatnya di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Atau kalau ingin ngomong langsung, nih ngobrol langsung bersama dengan Adit dan juga Dokter Fitri, silahkan telepon kita di 0811 6100 386 ya. Oke, kita masih kembali lagi ya bersama Adit dan juga Dokter Fitri. Nah dok, ini kan mungkin banyak pertanyaan dari milenial, kok bisa secepat itu gitu karena tadi double degree. Kalau boleh tahu nih, kelahiran tahun berapa sih? Saya kebetulan kelahiran tahun 99. 99.
Putri tahun berapa? Sama, 99. Enggak, 97, 96 atau 97? 92. Emang sih kalau wajah udah meyakinkan 92. 99 lah Budi. Sama dong. 97. Budi jahat banget sih. Jahat banget sih. Iya. Tapi udah dapat gelar dokter? Iya, sudah. Itu di tahun berapa waktu itu? Itu di tahun 2023, Mbak. 2023. Iya, benar. Magisternya? Magisternya sama 2023 juga. Berbarengan. Karena ya. double degree tadi ya. Iya, benar. Gitu. Enggak pusing. Pusing tapi dijalani aja. Karena kan memang itu keinginan diri sendiri ya. Jadi memang harus ya tanggung jawab lah karena apa yang sudah diambil gitu. Oke. Ngambilnya kenapa MKN gitu? MKM. Iya. Kenapa MKM? Ya karena di saat itu saya berpikir bahwa nantinya kemungkinan ke depannya itu baik ya untuk ke masyarakat karena kan memang saya kan tinggalnya di daerah. Jadi di daerah? Iya, tidak di kota. Jadi saya lebih memikirkan bagaimana nantinya ke depan untuk masyarakat seperti itu. Gitu. Mulia sekali loh, Mulia Budi. banget lah seorang Gen Z ya kan Iya. biasanya penuh dengan ibu kota gitu ya Benar-benar. kan, sarana dan prasarana, hedonitas dan sebagainya, tapi pengen terjun langsung ke dunia masyarakat. Mikirin ya, masyarakat terjun langsung loh. ke daerah gitu, Iya. kembali lagi ke daerahnya. Daerahnya di mana? Daerah saya itu di Riau. Asli orang tua Riau? Iya, tapi lebih tepatnya di Bagan Batu itu perbatasan antara Riau ke Sumatera Utara. Oh gitu. Gitu. Masih maksudnya masih muda udah mikirin masyarakat kayak udah bisa nih jadi Berarti ladang sawit kita presiden. lebar lah ya kakak ya. Ya alhamdulillah. Soalnya daerah bawah itu kan ladang sawit semua gitu ya. Tapi tahu nggak, Budi ini memang cari yang kayak gitu, yang punya banyak lah ladangnya gitu. Pokoknya simpanannya banyak. Nanti Iya. kita ngobrolnya di belakang. Oh iya, ya. Kamu mau ngenalin sama Budi? Oh bukan, kita ngobrolin tentang sawitnya di belakang aja, jangan di sini. Iya. Nah baik, nah aku ke Adit lagi nih. Oke, Budi, Dit, siap. mungkin sekarang ini kan banyak banget ya anak-anak milenial gitu ya, bener. lebih memilih yang lain gitu ya, mengesampingkan pendidikan Benar. begitu. Nah lebih memilih yang lainnya gitu. Nah ini tanggapan Adit gimana sih, Dit? Oke, sebenarnya untuk milenial ini agak sedikit berbeda dengan Gen Z ya Budi. Apalagi banyak suatu penelitian kalau kita ambil di NCBI itu ada salah satu authornya Park SY 2024 publishnya milenial dan Gen Z itu punya gap yang agak sedikit berbeda tentang social validation. Kalau misalnya kita mengejar suatu karir tidak melihat social validation karena kita ingin mencari kualitas itu masuk akal Budi. Oke. Artinya nggak perlu ngelihat orang lain. Iya, Karena kebanyakan kalau milenial itu kan fokus. Tapi kalau di zamannya ibu dokter, di mana semuanya kan terexposure oleh sosial media, Iya, benar itu kan agak sulit. Artinya mereka juga takut ketinggalan. Nah, mereka banyak yang belum siap mentalnya, tapi sudah, mohon maaf nih, berkarir. Belum siap mentalnya, sudah siap untuk berpendidikan, mereka langsung ambil. Iya, gitu. Jadi tetap harus melihat availability diri sendiri, gitu, kekuatan diri sendiri dulu, Budi. Jangan diikutin orang lain. Banyak penelitian yang mengatakan seperti itu, Budi. Nah, jadi itu mungkin bisa mengganggu mentalnya Iya. anak-anak Gen Z ya. Gen Z dan milenial juga, Bu. Milenial juga ya, Benar, gitu. Nah, milenial juga. dari Bu Dokter sendiri nih, Iya. Apa menyangkut masalah kesehatan mental ini anak-anak Kesehatan Gen Z mental, ya? ya. Kan? Seperti apa gambarannya? Memang Bu benar Dokter tadi Fitri? ada yang dikatakan sama Mas Adit tentang milenial dan Gen Z, apalagi social validation itu ya memang lagi marak akhir-akhir ini. Tapi memang kita juga perlu membedakan antara social validation dan juga personal branding. Iya. Sekarang juga lagi zamannya Iya, itu ya personal branding, branding ya. Nah, memang kalau social validation ini bisa berdampak kepada diri sendiri apabila hal-hal yang dia katakan itu tidak sesuai dengan faktanya gitu. Nah, dan biasanya ini akan menjadi bumerang pada diri sendiri seiring berjalannya waktu. Oke. Seperti itu. Ternyata apa yang dia katakan itu tidak sesuai fakta. Nah, social validation ini kan biasanya ada itu pada seorang pengusaha yang berjualan dan dia membutuhkan testimoni dari Oke. orang gitu ya. Nah, sementara social validation sendiri di sini tuh diri sendiri bagaimana ingin dipandang oleh orang lain. Ya, begitu ya. Ingin terlihat keren Iya, gitu ya, benar. kan? Nah, yang ditakutkan dari social validation ini kalau seumpamanya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, nanti dia akan merasa cemas. Kenapa semua yang dia lakukan itu merasa tidak bisa diterima oleh orang lain, seperti itu. Nah, bedanya kalau dengan personal branding. Personal branding ini kan memang jangka panjang ya untuk pekerjaan ya. Memang jadi
orang-orang yang biasanya tuh selalu bilang kalau personal branding membiarkan pekerjaan yang datang kepada dia, bukan dia yang melamar pekerjaan. Bener, seperti iya. itu. Nah, jadi memang perbedaan dari social branding dan social validation dan personal branding ini agak beda sedikit gitu ya. Bedanya itu contoh yang tadi yang saya bilang tadi, memang kalau seumpamanya tidak sesuai fakta yang dia bilang, contoh saya kan di sini dokter pertama, misalnya saya bilang saya dokter pertama yang live streaming di TVRI dibandingkan dokter yang ada di kampung halaman saya. Ternyata kebenarannya adalah saya bukan dokter pertama. Ada dokter lain. Iya, ya? ada dokter lain. Nah, itu kan social validation ya. Ternyata mereka orang-orang tahu ternyata itu tidak benar gitu. Nah, hal tersebutlah yang bisa membuat cemas, kemudian depresi juga bisa karena dari banyak masyarakat nanti menghujatnya, ternyata itu nggak benar gitu. Nah, tapi untuk dari segi beban. Nah, beban itu sendiri lebih terasa ya kan, dirasakan oleh Gen Z. Nah, itu sembari yang tadi itu yang dokter katakan itu. Nah, dengan kaitan kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Bebannya ya, iya. Memang seiring banyaknya sosial media ini ya Mas ya, terus banyak sekali informasi yang masuk, banyak sekali pilihan-pilihan yang masuk. Nah, bebannya itu memang dari Gen Z sendiri jadi berat, harus mengikuti apa kemauan yang ada di sosial media, padahal kenyataannya tidak semua itu seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin seperti itu kalau dari saya ya. Dan juga bisa mengundang overthinking juga bener, ya. Karena kan apalagi Gen Z saat ini apa-apa yang viral dia juga pengen ikut-ikutan. Iya, benar. Mengikutin tren. Iya, dia beranggap bahwa itu bisa menaikkan personal branding dia. Benar. Jadi memang serba salah, Budi. Jangan dong, jangan disalahin. Iya, ya. benar. Nah, kita juga udah punya ini cuplikan video terkait dengan kegiatan-kegiatan dari seorang Dokter Fitri. Ini dia cuplikan videonya. Oke, nah ini menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Prima Indonesia. Kemudian juga rutin Pengabdian melaksanakan pengabdian masyarakat. ya. Di mana ini pengabdian masyarakatnya? Kalau ini biasanya saya mengikuti bakti sosial yang pengabdian masyarakat itu tanpa ada fee, secara sukarela. Secara sukarela. Berarti kegiatan dari organisasi dan sebagainya Iya, ya? benar. Nah, ini Sumpah Dokter. ya. Emang kalau dari dokter dan profesi lain ada sumpahnya ya? Iya, benar. Oke. Kemudian Kayak ini internship dokter internshipnya. umum. Oh, ini ada juga penyuluhan cuci tangan 6 langkah ya. Cuci tangan pakai sabun ya Putri. Iya. Jadi pakai apa cuci tangan biasanya? Mana tahu pakai air doang nggak pakai sabun. Kan itu disebut cuci tangan juga Iya, ya kan. bener. Oke, tepuk tangan dong buat Dokter Fitri ya. Nah, Memang kenapa? kan lagi viral tuh ya di media sosial, ada seorang mbak-mbak gitu ya kan, yang lagi ngomongin budaya permintaan atau request dari anak-anak Gen Z dalam melamar pekerjaan. Nah, itu lagi viral tuh. Nah, gimana tanggapan Dokter Fitri? Ini mewakili anak-anak Gen Z lah Iya, gitu benar. ya. Nah, kalau tanggapan dari saya sih mungkin bebas ya, dari mbaknya boleh beropini. Terserah itu setuju atau tidak setuju, itu terserah ya sebenarnya ya kan. Tapi kan Gen Z juga berhak ya menyuarakan apa isi hatinya. Karena memang Gen Z ini kan serba semuanya digitalisasi itu cepat ya Mas ya. Dari mulai kita mau cari bagaimana sih cara melamar pekerjaan itu juga ada. Benefit apa sih yang didapatkan? Iya, benefit gitu ya? apa sih yang didapatkan, kira-kira apa sih yang harus kita tanyakan kepada HRD gitu. Itu juga semuanya ada gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting respect each other aja. Ya kalau emang bukan kandidat yang tepat ya udah nggak jadi gitu ya kan. Benar. Ya kita harus bisa menghargai itu, kan request dari dia. Iya, benar. Karena mungkin dia memiliki value yang lebih dibandingkan dengan kandidat lain Iya, gitu kan. setuju banget sama Mas Budi. Aduh, pemirsa ini enak banget ya pembahasannya, gerem gitu ya. Nah, jadi pemirsa yang mau tanya itu silakan telepon kita di 0811 6100 386 atau pemirsa bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, sebelum kita bahas hal-hal menarik lainnya, kita saksikan kembali. Ini dia penampilan spesial dari Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke. Kok penyanyinya di sini?
Harusnya penyanyinya di sana. Di sana. Apalah kita bawa kemarin biar ikutan-ikutan. Ini mau ngapain kita nih Budi? Nah, kita tuh mau uji ya ikatan batin dari teman-teman semua. Ikatan batin lagi. Gimana nih? Nah, kita mau main game sama pemirsa ya. Jadi kita akan kasih nanti salah satu kata dan kalian harus harus menjawabnya berdasarkan dari clue yang disampaikan oleh teman kalian. Oke. Gimana Adit, siap ya? Budi. Ini beneran chemistry antara dosen dengan mantan mahasiswa ya. Iya. Apakah nanti menjadi catin, calon pengantin? Atau jadi apa ya? Kita nggak tahu deh. Jadi apa nih? Budi kan tadi ini mainnya sama teman. Dia bukan teman aku. Jadi ini apa? Sama aku juga bukan teman dia. Iya, yang lain dong. Kali ini nggak apa-apa lu temenan dulu ya. Akur dong, akur salaman dulu, salaman ya. Ini lebih tua. Iya. Tapi nama permainannya apa? Nama permainannya ini ya tebak chemistry ya. Tebak chemistry. Jadi nanti teman-teman semua akan saya kasih satu kata ya. Jadi teman di depannya itu silakan memberikan satu clue. Jadi cuma hanya boleh memberikan satu clue saja ya. Oke, kalau nggak bisa jawab kita lempar. Oke, waktunya cuma 5 detik ya. 5 detik dalam menjawab ya. Oh iya, boleh. Oke. Tunggu, ini kursinya ketinggian, kaki saya nggak nyamping, muter sendiri. Dia muter sendiri kursinya. Nah, langsung aja ini kata kuncinya udah ada sama Bang Cakil. Bang Cakil. Pas Ibra ya, berasa mau mengantar bendera. Oke, terima kasih Bang Cakil ya, tepuk tangan dong buat Bang Cakil ya. Nah, saya kasih contoh ya. Misal nih, saya kasih kata cincin ya ke Noe. Nah, berarti nanti Noe akan memberikan satu clue. Kan Putri nggak tahu tuh kata Ya, cincinnya. kalau cincin ya. Jadi Putri silakan menjawab dari kata yang berkenaan atau clue yang berkenaan dengan yang disebutkan Noe. Oh, misalnya Oke. cincin tadi, misalnya gini. Ini kan ini tunangan cincin gitu ya. kan. Bisa misalnya tunangan. gitu Kamu ya. sebutkan. Oke, pesta gitu. Itu Iya. kan tadi ada cincinnya gitu. Oke, Iya. paham nggak sih? Paham. Paham ya? Paham. Dokter Fitri paham. Ya gila lah, mereka pasti paham. Yang Iya. kalian yang saya khawatirkan. Kami juga khawatir sama diri sendiri. Oke, sudah ya. Ini kursinya ada Gini. Ini kursinya ada baterainya Sudah bagaimana? ya. Sudah, oke. Kita mulai ya dari Noe dan juga Putri. Nah, ini dia. Musik. Sudah, Musiknya satu lagi. buah kertas kuning pertanyaan pertama. Sudah? Ulang. Siap ya? Sudah? Oke, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Warisan! Harta. Memang kalau urusan harta, berarti yang beneran klub kalian. Nah, ya. Ya kayak gitu-gitu kami ya. Yang berhubungan dengan uang Iya, gitu iya, ya. Oke, sudah. 1-0 ya. Iya. Nah, kita pindah dulu ke Yang sebelah sini. susah Budi. Aduh, ini lumayan ya. Oke, Adit, Apa ini, gimana Budi? katanya ini yang berhubungan dengan ini? Ya, silakan kasih ini, clue-nya ini. ke Fitri. Oke, Oke. sudah. Silakan 3, 2, 1. Nggak apa-apa, sebut satu kata aja nggak apa-apa. Satu kata, Bu? Iya, boleh satu clue-nya satu kata, tapi nggak boleh bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, yang berkenaan dengan kata kunci. Oke. Dingin, Nanjing. Salju. Kok bisa tahu sih? Iya. Oke, iya. Nah, selama dingin itu semuanya salju loh. Iya. Ada sikap. Ada AC-nya kekencengan juga. Oke. Nah, kali ini saya tukar ya. Oh, begitu. Ini Putri Aduh. yang ngasih. Musik, Bang. Ya, musik mau nyanyi. Biar ada lagunya. Oke, ini katanya. Bentar lagi. Susah ini, susah. Sudah? Iya. Oke, sudah. Kita hitung 3, 2, 1. Tukang kusuk. Pijat! Oke, salah ya. Nah, saya ke Dokter Fitri ya. Ini katanya. Sudah? Sudah ya, silakan. 3, 2, 1. Minyak. Minyak. Urut. Ya, masih salah. Bener nggak? Apa kata tadi? Nah, coba di ini kan. Tadi aku dikumpulkan informasi-informasinya ya. Oke, apalagi ini? Tadi kan tukang pijat. Nggak usah di-review juga, biar dia yang nge-review ya. Dia ngumpul. otaknya nggak nyampe. Nah, sudah ini. Panas. Gosok! Iya, salah. Kita balik lagi ke Dokter Fitri. Ya. Oke, sudah. Yang berkenaan, ayo cari kata lagi. Biolas di
Itu udah 2 kali. Ya udah, ini kita kita benarkan, kita benarkan. Jujur Budi, ini 2 kata juga saya nggak tahu Budi. Apa katanya? Apa katanya? Koyo kali nggak? Koyo, bukan. Nah, gimana? Gimana Putri? Apalagi ya? Cepat, 3. Krim. Api. Masih salah ya. Aku ganti Masih kawan salah. temen deh. Udah mau mendekat nih. Ini sedikit api. Gimana masih Udah sama ya? katanya? Oke. Dioles. Sama aja tadi. Biarin aja. Balsam kali. Benar. Iya. Ya Allah Noe. Enggak. Budi. Tadi kan aku kata pertama tukang urut, Iya. tukang pijat. Kenapa jadi api? Kan panas ya kalau digosok terus kali ada gosokannya katanya. Ya ampun. Mas, jujur Mas. Saya udah S3 juga nggak tahu ini. Apalagi saya S1 5 tahun lagi. Oke, berarti 21 ya? Ya, 21. Oke, nah kita tukar lagi ya. mana kawan Oke, Budi ini. Sama. Kawan Silakan juga kayak Dokter gini lagi, Fitri bisa tukar katanya nggak sih? sudah dicerna masing-masing. Fobia. Darah. Oke, selesai. Dikit lagi. Oke, udah ya, fobia. Putri. Enggak iya nih. Oke, Kamu pasti tahu. udah. 3, 2. Ini pertanyaan yang keempat ya pemirsa. Ini pertanyaan keempat ya. Oke, nah yang keempat silakan. Terbang. Sayap. Oke, baik. Kan terbang pakai sayap. Ini kan Ya udah, saling jangan marah. berkesinambungan. Tadi satu fobia, kan dapat informasinya fobia. Ya. Nah, ini terbang. Nah, Fobia terbang? itu. Oke, dah. Silakan Dokter Fitri. Hewan. Takut. Takut. Oke, selesai sudah. Gak boleh ditambah ya. Masih lagi. Ya, Nah, silakan. udah dapat ya. Tengok lagi lupa. Kotor. Kecoa. Kotor kecoa. Iya, kan ada lalat kecoa. Iya, betul. Iya benar. Oke. Aku es bodoh-bodoh itu Putri. Berarti 2 sama ya? Dua sama. Oke, 2 sama. Lanjut. Emang kalau yang buruk-buruk kita bisa jawab ya kan? Oke, silakan Adit. Sudah? Nah, mulai. Silakan. 3, 2, 1. Pertanyaan kelima ini. Bersih. Sapu. Oh iya, benar. Beneran. Mereka cocok loh kayaknya. Langsung cepat. Ya, saya juga nggak tahu Budi dia Oh jawab. iya. Sapu. Berarti udah 3, 2. Bisa gitu ya? Ini kakak tentang kesehatan atau tentang kebersihan sih? Langsung tahu deh. Oke, saya ke Noe lagi. Si sapu. Sudah? 3, 2, 1. Orang hutan. Monyet. Salah. Oke, silakan Adit. Oke. Kamu namanya? Enggak ya. Takut banget Budi. Iya. Ih. Ya, 3, 2, 1. Rambut. Buah. Oke. Rambut kok buah? Dari mana? Udah. Oke. Sudah, Noe, silakan. Saya main. Jangan bilang diri sendiri dong. Jangan spill diri sendiri. Udah bocok lihat tadi apa? 3, 2, 1. Dada. Nggak ada. 5, Tadi 4, rambut. 3, Apa? 2, 1. Tetot. Udah. Nggak terjawab ya sama Putri. Nah, masih Adit ya, silakan Dit. Ini. Apa sih? Kok Oke, susah oke. banget Budi? Udah. Ini dapat jawaban, Oke, udah. dapat pertanyaan dari mana sih? Tangan. Kepala. Oke, masih salah. Masih salah ya. Gimana Kalau Noe? bisa ke orang hutan. Terus ke Oke. Dah? 3, Dada. 2, 1. Baju. baju, badan. Iya, masih salah ya. Masih sih? salah. Oke. Gimana Adit? Udah bisa Budi, yakin? Udah bisa? Yakin. Apa? Udah, mulai. 3, 2, 1. Domba. Bulu. Kalau dada berbulu maksudnya gitu loh. Tadi apa? Dia bilangnya nih.
32. Kok 32? Iya, tadi 42 lah. Hah? 42 lah. 42 ya? Iya, Ya Allah, ya kalau ampun kita Putri. Kamu buktikan lah Putri. Kan katanya soulmate. Bukan. Oke, ayo, Masa kalian Kami nggak ada kalah? chemistry Nih ya, sama sekali. ayo. Kumpulkan Apapun kekuatan. yang kita lakukan itu diawali dengan bismillah. Bismillah. Oke, siap. Oke, nih udah 42. Aku apa dia? Yang Oke, tebak. nih. Ini susah banget. Aku tadi masih nggak nyambung. Kenapa dada jadi bulu? Oh ya, Nah, 3, 2, 1. keras. Lembek. Ini pertanyaan nomor 7 ya. Ini pertanyaan nomor 7. Emang aneh kalau kawannya kayak gitu. Nggak bisa dibuat cerdas cermat. Oke, sudah? 3, 2, 1. Keras. Tuh kan sama keras. Sorry. Ya udah. Batu? Ah, benar. Iya. Kenapa keras? Dia jawabnya lembek. Coba. Emang kita tuh mainan apa ini? Gampang. Udah 5 berapa? 5 berapa? 52. 5. Terakhir ini ya, pertanyaan nomor 8. Ini terakhir Putri aku kasih kesempatan nih. Ini Yang kalau nggak tahu gampang dong, Ini kayak- gampang. kayak Nah, Oh iya. dah. 3, 2, Ini kalau 1. nggak bisa orang gila nih. PLN. Listrik. Salah. Oke, silakan. Kembali Dokter Fitri. Kalau nggak ada PLN nggak ada listrik. Hidup PLN. Ya, Penerangan. PLN? harusnya itu jawaban kalau dibilang Putri tadi. Oke. Adit, sini. Udah, masih itu pertanyaannya. Iya. Oke, bukan pertanyaannya, masih itu kata kuncinya. Cahaya. Lampu. Gitu dong. Ada lagi yang kaya. Ada, mau? Ini ya. Aku yang ngasih. Durasi, Cluenya. durasi. Enggak, cluenya sini. Satu lagi cluenya sini, Bu. Kenapa sih? Nih. Budi. Budi apa? Budi. Cluenya. Budi apa baik kali? Enggak, Budi. Pekerti. Jomblo. Apaan sih? Apaan sih? Mesti kali di-spill. Mesti kali di-spill. Ya ampun. Udah, tepuk tangan dong buat mereka ya. Nah, pemirsa kita masih punya satu segmen lagi, Ya. tapi kita saksikan kembali. Ini dia penampilan spesial dari Noe. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Oke. Nah, masih bersama dengan Adit dan juga Iya. Dokter Fitri ya. Hari ini seru banget, aku senang kita dapat menghadirkan inspirator-inspirator muda. Tadi kita juga main games, Iya. gimana? Ternyata Seru ya? emang nggak bisa dipungkiri chemistry mereka ya. Ada apa sebenarnya? Iya, aduh nggak usah dibahas di sini kali ya. Nanti di sesi berikutnya aja kali Iya, ya. benar. Di belakang layar ya karena tapi emang kita diuji Kenapa? ya. Tadi games tadi itu ya kan. Nah, Kamu Putri, salah kenapa? ujinya, jangan Kenapa? sama Noe aku tadi. Jadi kamu sama siapa? Mau yang Bang Cakil? Bang Cakil. Oh iya Iya kan, iya, Bang iya. Cakil? Emang kamu selera kamu kan ini SMA. Budi. Tapi dari segmen kita yang pertama sampai yang ini nih, sampai sekarang ini, ada satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Apa itu? Bang Ajrin nanya, Bang Gen Ajrin. Z itu apa? Gen Z kan ada bilang Gen Z, ada yang bilang Gen Z kan. Ya Gen Z itu apa kata dia Oke, gitu. nah itu Itulah pertanyaan. jokesnya bapak-bapak yang sampai sekarang itu belum terpecahkan. Apa tuh Budi? Ya langsung aja Gen Z. Pak Adit ya. Pak Adit Adit, mungkin boleh silakan. dibantu perbedaan antara anak-anak milenial dan Oke. juga anak-anak Gen Gen Z Z. atau tulisannya Gen Z. Iya, ya. Gen Z. Silakan. Jadi Adit. menurut beberapa sumber yang berlaku untuk melakukan pengelompokan umur itu pasti dibeda-bedakan. Contohnya yang paling atas itu ada boomers atau pre-boomers, ya orang tua kita, kakek kita. Lalu lanjut lagi ada generasi Y, ada milenial, ada Gen Z dan juga ada Alpha.
Jadi semuanya dikelompok-kelompokkan untuk melihat karakteristik mereka yang berbeda-beda karena mereka juga hidup di zaman yang tidak sama. Oke. Nah, jadi kalau dari kelompok umur, kalau untuk yang Gen Z dan milenial ini intervalnya dari berapa sampai berapa? Intervalnya itu biasanya kita lihat kalau dari Gen Z dia 1997 sampai 2012. Oke. 2012 setelahnya ada Alpha. Kalau saya 1995 masih tergolong ke milenial dan juga atasnya sampai 80-an Budi. Oke. Milenial dari berapa sampai berapa? Milenial itu dari 1885 sampai 1996 gitu ya. Tapi tergantung karena setiap negara itu mereka punya interval yang berbeda-beda Oke. Budi. Apalagi Punya Korea. sumber yang berbeda-beda ya Benar, dalam apalagi- menentukan pengelompokan generasi gitu ya. dan ada Oke. regulasi. Nah, Oke. ini ada nih satu pertanyaan mungkin dari mahasiswanya Pak dosen nih. Apa Oh, iya. itu? Jadi ada yang tanya, Pak dosen tutor dong jadi pintar dan ganteng. Wih. Masya Ya, Allah, dari siapa itu tabarakallah. Putri? Ada dari ini apa, Tony. Mia? Dari live chat kita ya? Dari live chat kita. Dari Mas Tony Hadianto, tutor Pak jadi ganteng dan pintar. Ini langsung tutornya, silakan Iya, Adit. silakan. Tutornya adalah mungkin kita semuanya pintar, kita semuanya tampan, karakternya sama. Yang paling penting jangan dibanding-bandingkan dan selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Oh itu. Itu bersyukur, Noe. Bersyukur, Noe. Makanya istriku bersyukur loh dapat kayak gini, tampan, ya, perfect, pinter, Pintar. putih. Iya, iya, iya. Gak usah ketawa. Kita sama-sama hitam. Ya, putih nasinya kan kalau makan nasi putih kan. Enggak, lebih ke gigi sih. Itu pun agak kuning sedikit ya. Itu. Pokoknya pintar dan tampan itu Masya Allah. ini ya, semua orang pasti punya Semua gitu orang ya. pasti punya. Sesuai dengan porsinya, Porsinya gitu. Yang paling penting masing-masing. adalah bersyukur ya. Jangan dibanding-bandingkan antara kita dengan yang lainnya karena semua itu indah. Semua itu Masya Allah, Ustadz Budi bahasa lama. Pagi hari ini luar biasa sekali. Baik, nah kedepannya mau ngapain lagi nih Adit sama Dr. Fitri? Oke, mungkin dari saya dulu Iya, ya, Mas boleh, Budi. boleh. Kedepannya mungkin saya akan melaksanakan keberlanjutan PhD saya, langsung menempuh pendidikan associate professor, dan juga langsung tembus ke profesor, insya Allah dari luar negeri juga, dan menikah. Oh, berarti profesor dulu baru mau menikah? Sebelum profesor kalau bisa sudah menikah, Bu. Oh gitu ya, waduh, ya mudah-mudahan terwujud. Jadi ya. ketika nanti dikukuhkan jadi guru besar udah ada yang dampingi ya. Kalau Kalau selama bisa- ini ada sih yang dampingi ya kan. Kalau Tapi ini lebih halal ya kan, halal. Halal, insya Allah. Putri cerita halal haram. Mentang-mentang baru syuting Jejak Islami ya kan. Ada produsernya. Ya, ya ampun, soalnya nggak pernah diajak. Oke, nah kalau dari Dr. Fitri sendiri. Ya, kalau dari saya memang saya kan sekarang lagi internship ya. Nanti setelah internship saya mau melanjutkan karir terlebih dahulu. Setelah itu saya mau ngambil program spesialis, insya Oke. Allah rencananya. Rencana ya. spesialis apa iya. sih? Kalau diberi kesempatan anestesi, Anestesi. iya. Tapi kalau ada peluang lain, kenapa tidak dicoba? Oke, Seperti itu. baiklah. Untuk saat ini tapi pengennya anestesi ya. Iya. Oke. Nah, sebagai penutup ini ya, statement closing. Nah, mungkin Adit bisa memberikan tips and trick untuk Iya. para anak-anak milenial, Gen Z dan pemirsa yang ada di rumah, gimana sih cara untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri ya, menyesuaikan budaya dalam belajar di Indonesia dan juga di luar negeri. Silakan Oke, Adit. baik. Mungkin untuk closing statement ini juga, ini selalu saya katakan kepada mahasiswa saya dan setelah perkuliahan, bahwasanya ketika ada kesempatan kamu harus ambil. Bagaimana cara kesempatan itu datang, kita harus cari. Bagaimana cara mencarinya, kita harus aktif dan juga berkembang, berteman, menambah relasi. Setelah dapat itu semua, jangan lupa lihat semua persyaratannya dan ikuti dengan maksimal. Ingat, kalau kita sudah memulai sesuatu, jangan berhenti di tengah jalan. Kita maksimalkan sesuatu itu sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan yang paling penting, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mau itu karir, pendidikan, pernikahan, ekonomi, semuanya harus disyukuri. Dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Intinya selalu melihat kesempatan, peluang, dan laksanakan dengan maksimal. Oke, tepuk tangan dong untuk Adit. Luar biasa Nah. sekali. Kalau dari Dr. Fitri nih, kira-kira apa sih motivasi ini untuk Gen Z ataupun milenial saat ini untuk kita sebagai perempuan ya harus tetap berpendidikan, walaupun akhirnya kita menjadi ibu rumah tangga juga. Silakan, Dokter. Ya benar ya kata Mas Adit juga, saya setuju. Jangan membandingkan antara kita dengan yang lain, apalagi pasti startnya berbeda, tujuannya juga berbeda. Jadi lakukan apa yang sudah dimulai dari awal sampai maksimal.
Oke, ya. Tepuk tangan dong buat Dokter Fitri, keren ya. Iya. Aku seneng banget ya. Jadi yang bisa di garis bawah di sini tuh adalah jangan membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain ya. Karena kita punya garis start yang beda-beda, kita punya latar belakang keluarga, ekonomi dan pendidikan yang beda-beda ya. Apalagi jalannya juga pasti berbeda ya Budi. Bener. Mungkin Budi ngelewatnya jalan yang lain, aku jalan yang lain walaupun tujuannya sama. Bener. Pengen jadi orang yang sukses tapi kan jalannya berbeda. Noe kenapa sih ketawa mulu? Iya, kenapa? Mau nanya? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak ada. Mau kasih closing statement Iya. juga? Enggak, Silakan. closing statementnya kita cuma satu ya. Ada teman aku baru beli jam ya semalam. Begitu dia dapat gini, jarumnya udah lepas. Mungkin itu belinya di mana? Pajak Harga ular berapa? mungkin. Ya ampun. Nah, nih sebelum kita tutup, ada mau nanya lagi nggak? Hah? Ada mau nanya lagi? Gimana caranya belajar biar nggak bosen? Nggak bosan. Itu aja. Itu. Nih. Karena Noe bosan. Karena ini Noy mau ngambil S2, serius. Oh iya. Iya, nanti abis itu lanjut S3, super saya sudah akut. Ayo bang. Ih, Noah yang bener sih. Enggak, serius. Kayak mana Aduh, caranya biar ini belajar itu terakhir, nggak ini jadi terakhir bosen? beneran Oke, Adit. boleh. Ini pertanyaan dari Noe. Kesayangan kita nggak tahu juga, Oke. entah bisa nanya lagi, entah nggak ke depannya dia kan. Ini spesial ya untuk Bang Noe Iya. untuk pertanyaan ini. Jadi dan berkaitan juga dengan semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Gimana caranya kita manage agar tidak bosan saat belajar? Nah, kita tuh harus cari mood booster kita dan jam di mana kita bersemangat. Kalau misalnya kita tidak bersemangat, kita paksakan untuk belajar, itu sama saja kosong, sama saja nggak akan masuk. Tapi waktu kita semangat, contohnya ditemani dengan kopi, setelah jalan-jalan, setelah menggambar, melukis semuanya, dan kita tahu start jamnya jam berapa, baru kita mulai. Intinya pembelajaran setiap orang itu berbeda-beda. Jangan sampai mengikuti jam orang lain gitu. Jadi kita yang tahu jadwal kita yang tahu kapasitas diri kita, dan kita yang tahu mood booster kita seperti apa. Oh, gitu. Ketika sudah mood, laksanakan belajar dengan maksimal, tapi jangan dipaksakan. Oke, tepuk tangan dong untuk Adit. Tapi, itu ya Noe, itu Noe udah dapet kan? Dapat kan? Tadi kan Mas Adit bilang mood booster. Mood booster aku kamu. Oh iya, oh Jadi iya. gimana? Oh gitu ya. Kamu di segmen ini beda, di kemarin-kemarin beda gitu. Loh ya iya kan gak ada kamu. Oke, yaudah nanti kita ngobrolin di belakang ya Putri ya. Baik, terima kasih Oke. pemirsa udah menyaksikan Kopi Pagi. Terima kasih juga Adit. Terima kasih, Budi. Terima kasih, Dokter Fitri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nantinya ya. Jadi jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.